Soekarno-Hatta dibawa ke Rengasdengklok, dijauhkan dari Jakarta, dijauhkan dari Jakarta. Covered in everything, covered in all our lives. Everything covering everything all our lives. But I would fade, I would hide, I would break out. Berbentan, breadsticks and slices of onion, slices of cucumber and tomatoes. Everything covering everything all and I saw the peaks of my own that you probably meant for us, and I tore the fear from my bones that you probably never lost. And I saw the peaks of my own that you. Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9. Selamat bergabung bersama kami dalam acara seminar sosialisasi program sekolah SMP Widya Wacana Kartasura tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk memenuhi undangan kami. Acara hari ini, Bapak Ibu, terpaksa kami lakukan secara online mengingat masih adanya pandemi COVID-19 di sekitar kita, nggih. Sosialisasi program sekolah perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya
supaya tercipta hubungan yang baik antara sekolah dengan pihak orang tua. Di akhir tujuan ini pasti harapannya nanti untuk hasil dari pendidikan putra-putri kita secara maksimal, ya. Dan selama acara berlangsung, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa mikrofon tetap dijaga mute, mati dulu sampai nanti misalnya ada sesi tanya jawab atau waktu-waktu tertentu kami membutuhkan respon. Sebagai pembukaan, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa, mohon berkat penyertaan Tuhan, mari saya hantarkan. Selamat siang Tuhan, terima kasih karena kami pihak sekolah dengan para orang tua siswa boleh bersama-sama mengadakan acara seminar untuk sosialisasi program sekolah kami. Kami mohon bantuan Tuhan untuk memberkati acara ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati setiap perangkat yang kami pakai, sinyal, hati dan telinga kami, supaya kami boleh mendengar dan mencerna informasi yang kami terima dengan baik. Kami serahkan acara ini sampai akhir nanti dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke inti acara, nggih. Nanti saat mendengarkan informasi dari Bapak Ibu guru yang mungkin ada yang belum jelas, tolong pertanyaannya mungkin bisa disimpan dulu, jenengan bisa ngorek-orek, gitu ya, atau diketikkan di kolom chat. Nanti saat sesi tanya jawab, pertanyaan mungkin bisa kami tanggapi. Jadi kita mendengarkan dulu pemaparan, baru nanti ada tanya jawab, begitu. Sebagai awalan, kami persilahkan Ibu Teresia selaku Kepala Sekolah untuk menyampaikan pengantarnya. Monggo, Bu. Selamat pagi, Ibu Bapak, orang tua, wali murid SMP Widya Wacana Kartasura. Kita tetap selamat pagi, alasannya kita biar tetap selalu semangat pagi. Selamat juga untuk Pak Cornelius, selamat bergabung dengan kami. Inilah Pak Cornelius, beliau adalah komite sekolah kita, yang mana Bapak Cornelius ini nanti bisa bekerja sama dengan panjenengan untuk menyampaikan aspirasi dari orang tua murid ke sekolah. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan, walaupun dalam suasana pandemi, kita tetap semangat di dalam tugas pelayanan kita, dan tetap terus menjaga kesehatan kita bersama. Seperti yang disampaikan Bu Linda tadi, di hari ini kita akan menyampaikan sosialisasi program daripada SMP Widya Wacana Kartasura. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, karena kita hanya diberi waktu 1 jam, maka yang akan kami sampaikan di sini nanti hanyalah program-program yang garis besarnya saja, tetapi nanti kami akan menyampaikan secara rinci program-program kami maupun jadwal-jadwalnya melalui buku panduan, di mana buku panduan ini nanti akan kami sampaikan ke panjenengan semuanya setelah sosialisasi secara webinar pada siang hari ini. Sebelum kita menyampaikan program-program kita, alangkah baiknya kami perkenalkan terlebih dahulu
wali kelas maupun guru BK yang akan senantiasa mendampingi putra-putri panjenengan di sekolah nanti. Untuk wali kelas 7, guru yang mendampingi adalah Ibu Linda Elisa Darmaningrum, SPD. Kemudian untuk wali kelas 8, nanti akan didampingi oleh Bapak Aprianto Budi Utomo, SPD. Kemudian untuk wali kelas 9, itu didampingi oleh Ibu Adisti Sulistiorini, SPD. Kemudian untuk guru BK, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan keluhan, kemudian konsultasi untuk putra-putri Bapak Ibu, ataupun jikalau putra-putri Bapak Ibu mempunyai permasalahan, itu bisa konsultasi pada Bu Tian ini sebagai guru BK kami. Bapak Ibu, SMP Widya Wacana Kartasura ini sudah berdiri sejak 14 September 2015, dan sekolah ini sudah mengalami 2 kali perubahan visi. Untuk visi yang sekarang, yaitu mewujudkan pribadi berkarakter Kristiani, unggul di dalam iptek dan budaya, yang berwawasan lingkungan. Bapak Ibu, mengapa di sini pembentukan karakter ini kita dahulukan? Bapak Ibu, sebagai sekolah Kristen, tentunya kita lebih mengedepankan penanganan karakter yang baik terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena dari karakter ini nanti yang akan menuntun anak kita untuk menunjang anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi, tetapi mempunyai karakter-karakter yang baik. Karena menurut penelitian, yaitu menurut Thomas J. Stanley, orang dari Amerika Serikat, beliau pernah melakukan penelitian bahwa orang sukses itu tidak hanya dinilai dari nilai-nilai akademisnya, baik itu nilai NEM, kemudian IPK, ranking, kemudian IQ, itu juga pengaruhnya tidak signifikan. Tapi ada faktor-faktor yang penting untuk mencapai kesuksesan seseorang itu. Inilah 10 faktor teratas dari kesuksesan seseorang, yaitu kejujuran, disiplin yang keras, mudah bergaul, dukungan dari pendamping yang ada di sekelilingnya, kerja keras, kecintaan kepada apa yang dia kerjakan, kemudian sifat kepemimpinan, kepribadian yang kompetitif, kemudian hidup secara teratur, dan kemampuan untuk menjual ide atau orang yang mempunyai inovatif yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, di sini kejujuran, kedisiplinan yang tinggi, mudah bergaul, kemudian kerja keras. Ini adalah karakter-karakter yang sejak dini akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, sekarang bagaimana langkah atau cara kita di dalam menanamkan karakter-karakter yang kita inginkan ini nanti? Ada
5 teknis yang untuk kita pakai di dalam menanamkan karakter. Di antaranya adalah pembiasaan, kemudian dampingan, hidup yang teratur, kemudian mengandalkan Tuhan, dan ditunjang oleh kurikulum yang baik. Inilah kiat-kiat yang akan kita lakukan. Pembiasaan ini kita lakukan melalui pembiasaan anak dengan dipantau dari buku habit. Kemudian pendampingan, ini pendampingan dilakukan oleh orang tua maupun guru-guru yang ada di sekolah. Hidup yang teratur. Kalau kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan baik, hidup kita di sini akan secara tidak langsung menjadi teratur, dan sebagai seorang Kristen, kita tidak egois, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan dari sekolah, kita pun juga akan memberikan kurikulum-kurikulum sekolah yang nanti akan mendorong siswa untuk berinovasi, sehingga anak-anak ini nanti akan kreatif dan punya masa depan yang lebih baik, berani untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya. Kemudian, kelima unsur ini tadi itu wajib kita kerjakan bersama-sama, kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Sekarang program unggulan daripada SMP Widya Wacana Kartasura. Yang pertama adalah CPR. Apa itu CPR? CPR itu adalah catatan pribadi tiap-tiap anak. Kemudian tujuan daripada CPR ini adalah kita bisa memantau perkembangan daripada anak untuk menentukan pembinaan maupun pembimbingan kepada tiap-tiap anak. Kemudian yang kedua adalah KIR, karya ilmiah remaja. Pembelajaran yang kita lakukan di sekolah melalui kurikulum 13, anak-anak diminta untuk bisa menganalisa dari materi-materi pelajaran, sehingga dapat menyimpulkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang dilakukannya. Kemudian unggulan yang terakhir yaitu kewirausahaan. Anak-anak diminta atau diberikan motivasi agar anak-anak itu mempunyai jiwa wirausaha, sehingga tidak bergantung pada menjadi karyawan atau menjadi pegawai negeri, tetapi anak itu bisa menjadikan dirinya seorang usahawan atau pengusaha. Kemudian Bapak Ibu, tujuan dari yang ingin kita raih ke depan untuk anak-anak kita itu sudah kita rancangkan. Untuk kelas 7, harapan yang kita unggulkan atau capaiannya untuk kelas 7 adalah karakter dari yang kita sampaikan di depan tadi itu mulai tertanam. Kemudian untuk kelas 8 adalah sukses AKM. AKM adalah tes secara nasional untuk kemajuan daripada sekolah. Kemudian kelas 9, goalnya adalah sukses ujian dan anak tersebut bisa masuk SMA atau SMK yang diinginkan. Bapak Ibu, dari program-program yang
telah kami susun, semoga apa yang menjadi goal dari sekolah ini semuanya bisa kita capai. Kemudian sebelum kita akhiri untuk garis besar daripada program-program unggulan kami, perlu kami informasikan bahwa untuk pembayaran SPP, tentunya Bapak Ibu sudah menerima kartu donasi. Untuk pembayaran SPP itu diharapkan paling lambat tanggal 10 bulan bersangkutan. Kemudian teknisnya adalah membayar melalui bank Panin. Baik itu bisa transfer ataupun pembayaran secara langsung. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin keberatan di dalam pembayaran SPP, mungkin bisa datang ke sekolah, bisa menyampaikan alasan-alasannya. Di sini kami akan bantu untuk mencarikan bantuan, baik itu ke pemerintah ataupun ke pelayanan kasih atau di gereja-gereja. Demikian untuk penyampaian dari kami, pengantar dari sosialisasi program yang mana nanti akan dilanjutkan dengan program-program yang lain, baik itu kurikulum, kesiswaan, maupun kerohanian. Untuk itu, waktu kami kembalikan kepada Bu Linda sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Teresia untuk pemaparan secara umum ya Bapak Ibu tadi. Jika ada yang masih dibingungkan, monggo bisa ditulis di komen, di chat itu untuk bertanya atau nanti disimpan ketika mau berbicara langsung bisa. Untuk yang kedua, pemaparan tentang kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Ini yang mungkin teman Bapak Ibu yang kelas 7 yang masih kebingungan akan disampaikan oleh Ibu Heni untuk waktu dan selanjutnya Ibu, monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum SMP Widya Wacana Kartasura. Nah, saat ini kurikulum yang kita pakai itu adalah kurikulum K13. Dalam masa pandemi seperti ini, untuk sistem pembelajaran yang kita pakai itu adalah secara daring atau online. Untuk pembelajaran ini sudah dibuatkan jadwal dari hari Senin sampai Jumat dengan waktu dari jam 8 sampai jam 12. Sebelum KBM dimulai, yaitu pukul 7:30, anak-anak biasanya diminta untuk absen terlebih dahulu dan mengikuti renungan pagi. Untuk jam pelajaran dalam 1 minggu itu ada 33 jam pelajaran dengan alokasi waktu yaitu 30 menit. Dalam media pembelajaran yang kita pakai, kita memakai Google Classroom atau yang disebut dengan GCR. Jadi untuk setiap mapel itu GCR-nya sendiri-sendiri dan anak-anak masuk di dalam grup GCR tersebut. Nah, Bapak Ibu guru juga akan menyampaikan setiap materi pembelajaran itu melalui video pembelajaran. Bisa juga dengan live streaming di YouTube, atau menggunakan Zoom, atau menggunakan Google Meet. Dan setiap tugas dan latihan itu juga akan diupload di GCR masing-masing di setiap mapel. Kalau misalnya nanti keadaan sudah memungkinkan, kita juga akan berencana untuk mengadakan pembelajaran secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian untuk sistem penilaiannya, di sini ada 3 aspek yang kita nilai. Yang pertama adalah nilai sikap, kedua nilai pengetahuan, dan yang terakhir adalah
nilai keterampilan. Nilai sikap ini nanti akan dinilai oleh setiap Bapak Ibu guru mapel, dan contoh sikap yang kita nilai adalah dari kejujuran anak-anak, kemudian kedisiplinan di dalam mengikuti setiap proses pembelajaran, ataupun kedisiplinan dan tanggung jawab di dalam menyelesaikan setiap tugas. Jadi itu nanti kita akan terus mengamati dan menilai. Kemudian untuk nilai pengetahuan, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah nilai tugas, penilaian harian, kemudian ada penilaian tengah semester atau PTS, dan yang terakhir ada penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Nah, dari keempat penilaian ini saling berkaitan dan tidak boleh diremehkan satu dengan yang lain. Misalnya, setiap pertemuan Bapak Ibu guru kita akan memberikan tugas. Nah, tugas ini wajib dikerjakan dan dikumpulkan. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena untuk nilai tugas ini akan ada bobot nilainya tersendiri, yaitu sebesar 40%. Jadi, makanya untuk setiap tugas, jika ada anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas, kami mempunyai tanggung jawab juga untuk mengingatkan anak-anak, untuk ngoyak-ngoyak mereka, supaya mereka pun juga dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, yang ketiga, ini adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu biasanya anak diminta untuk membuat suatu produk atau proyek dalam bentuk hasil karya. Kemudian yang terakhir, untuk syarat kenaikan kelas, ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu cermati. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian yang kedua, di sini ada deskripsi sikap, sekurang-kurangnya adalah baik. Jadi nilai sikap yang tadi diamati dan dinilai Bapak Ibu guru mapel, itu sangat berpengaruh di kenaikan kelas. Kemudian yang ketiga, di sini kehadiran peserta didik minimal 85% dari hari belajar efektif. Jadi kalau misalnya, walaupun secara daring, kalau misalnya ada peserta didik yang tidak bisa mengikuti KBM di hari itu, kami mohon untuk Bapak Ibu bisa memintakan izin ke wali kelas. Yang keempat, di sini ada nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan itu minimal baik. Ini berlaku untuk kelas 7 dan kelas 8. Jadi untuk pramuka itu wajib untuk diikuti dan wajib untuk menyelesaikan setiap tugas yang ada dengan baik. Dan yang terakhir, di sini ada tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang nilai kompetensi dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM. KKM kita adalah 74, jadi di sini tidak boleh lebih ada nilai yang di bawah KKM itu lebih dari 2 mapel. Demikian yang bisa saya sharekan untuk kurikulum. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditampung dulu dan kami jawab nanti. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya akan saya kembalikan ke Bu Linda. Ya, begitu ya Bapak Ibu, sistem dari sekolah kami, kurikulum dan pembelajaran kami sehari-hari sudah dijelaskan oleh Ibu Eni. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Adisti, ya. Adisti sebagai kesiswaan, ini biasanya berkaitan dengan kegiatan siswa. Mari, Bu Adisti, waktu kami persilakan. Terima kasih terima kasih Bu Linda dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saat ini saya akan menyampaikan tentang tata tertib sekolah dan ekstrakurikuler. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan ketentuan umum. Yang pertama adalah ketentuan umum. Yang pertama, tata tertib sekolah ini bersifat memaksa
sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah agar dapat tercipta suasana yang kondusif demi menunjang kegiatan belajar yang efektif. Tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai Kristiani yang dianut oleh sekolah dan juga berdasarkan nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar seperti sopan santun, tingkah laku, kedisiplinan, bertanggung jawab, dan sebagainya. Ketiga, tata tertib ini ditujukan kepada setiap peserta didik SMP Widya Wacana, Kartasura, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi seperti yang sudah diatur dan disetujui bersama. Tata tertib ini dibuat saat sekolah kita offline, tapi tetap berlaku saat sekolah kita online atau daring ya Bapak Ibu. Sekarang kita memasuki pakaian sekolah, ini yang harusnya setiap hari anak-anak sudah saya sampaikan, nanti Bapak Ibu di rumah juga minta tolong untuk didukung bersama, agar nanti ketika kita sudah tidak daring lagi atau tidak online, anak-anak ingat pakaian seragamnya setiap hari. Untuk pakaian seragam, hari Senin dan Selasa itu menggunakan seragam biru putih dengan badge OSIS, sepatu warrior tinggi, kaos kaki putih yang berlogokan Sekolah Widya Wacana, ikat pinggang, dan berdasi. Hari Rabu menggunakan biru putih dengan badge Yayasan Sekolah Kristen, sepatu warrior, kaos kaki putih, ikat pinggang, dan berdasi. Hari Kamis menggunakan seragam batik, sepatu warrior, kaos kaki hitam, ikat pinggang hitam. Ini nanti kaos kaki hitam ya Bapak Ibu. Jadi terkadang anak-anak kalau sudah masuk itu hari Kamis tetap menggunakan kaos kaki putih, tapi saya ingatkan kembali bahwa hari Kamis menggunakan batik dengan kaos kaki hitam. Hari Jumat menggunakan seragam pramuka termasuk hasduk, sepatu warrior, kaos kaki hitam, dan ikat pinggang hitam. Jadi nanti selama daring Senin sampai Jumat itu jam 7 sampai jam 12, mohon untuk bantuan Bapak Ibu semuanya agar anak-anak didukung menggunakan seragam. Karena selama ini ketika kami live streaming atau Google Meet atau Zoom, masih banyak anak-anak yang belum menggunakan seragam, padahal sudah dihimbau dari sekolah jam 7 sampai jam 12 anak-anak menggunakan seragam. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Kalau ketentuan khusus seperti ini, panjang rok, kemeja putih pendek, tidak digulung, kemeja harus dimasukkan dalam rok. Ini untuk yang putri ya. Kemeja selalu dikancingkan, memakai baju dalam atau singlet putih polos. Untuk peserta didik putra, panjang celana selutut, kemeja putih lengan pendek tidak digulung, kemeja selalu dikancingkan, kemeja harus dimasukkan ke dalam celana dengan rapi, setiap hari menggunakan kaos dalam putih atau singlet. Ini untuk yang peserta didik putra yang sering lupa menggunakan kaos dalam. Untuk rambut, peserta didik, rambut wajah dan badan. Peserta didik dilarang berkuku panjang, bertato, mewarnai rambut. Ketentuan khusus, tidak berambut panjang untuk pria, rambut tidak berpola, tidak bercukur gundul, tidak memakai kalung, gelang, cincin, dan anting. Peserta didik putri tidak memakai make up, tidak memakai cat kuku, rambut panjang diikat rapi, potongan rambut rapi. Apabila memakai poni, panjang poni sebatas alis mata, tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Kehadiran sekolah selama daring pukul 7.30 itu anak-anak sudah diharapkan absen dan juga membaca renungan pagi hari. Jadi mohon minta bantuan kepada Bapak Ibu guru untuk membangunkan anak-anak di pagi hari. Karena sering sekali jam 9 itu mereka baru bangun ya. Kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Ini untuk sekolah offline atau ketika nanti kita sudah masuk sekolah. Tapi untuk kedisiplinan kami mengingatkan lagi untuk anak-anak dapat mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Ini larangan-larangan yang dilarang di sekolah. Merokok jelas, narkoba jelas, berkelahi, mengintimidasi atau membuli, mencoret
dinding atau berbicara kotor, ini yang kemarin juga kita awasi saat chat, anak-anak juga sering juga mengucapkan kata kotor walaupun di chat, ini juga yang harus diwaspadai Bapak Ibu juga. Berbuat asusila, membawa sepeda motor ke sekolah, membawa handphone ini, aturannya nanti ketika diminta sekolah itu baru diperbolehkan, tapi ketika tidak diminta sekolah, mohon tidak dibawakan handphone atau alat komunikasi elektronik lainnya. Ada bobot ringan dan ada bobot sedang, ini yang tiap tahunnya akan diputihkan atau dihilangkan, namun nanti yang bobot berat tidak akan bisa hilang sampai anak tersebut selesai di bersekolah di SMP Widya Wacana Kartasura. Ini contoh buku sampel yang ada di sekolahan yang akan digunakan untuk mencatat setiap pelanggaran siswa. Ini yang ada di dalamnya, ada ringan, skor kreditnya ada angka 2, jenis pelanggaran menengah, skor kreditnya mulai dari 15 dan 20, kalau pelanggaran berat mulai dari 30, 50, dan 100. Nanti ketika skor kredit sudah mencapai 100, maka anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua. Untuk ekstrakurikuler wajib itu adalah pramuka dan pemahaman Alkitab atau KTB. Ini nanti pramuka akan dijalankan secara online. Untuk Bapak Ibu, mohon didukung anaknya juga untuk mengikuti ekstrakurikuler wajib karena nilai pramuka adalah salah satu syarat anak Bapak Ibu untuk naik kelas. Nanti setelah kita bisa sekolah secara offline lagi, akan ada ekstrakurikuler pilihan seperti tari, paduan suara, memasak, musik, dan futsal. Ini yang dapat disampaikan dari kesiswaan. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan terlebih dahulu di chat maupun ditampung untuk nanti bisa ditanyakan langsung kepada kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Linda. Ya, oke. Demikian tadi kegiatan, tata tertib, dan sanksi yang anak-anak kita harus waspadai. Karena memang terutama sekarang sedang banyak memegang HP, jadi sudah ada kasus Bapak Ibu, jadi tolong anak-anak di rumah diajak ngobrol lagi supaya lebih bijaksana menggunakan HP. Dan untuk selanjutnya kerohanian, Bapak Deo, kami persilahkan, monggo. Ya, terima kasih Bu Linda selaku moderator, dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya akan mempresentasikan sosialisasi program tentang bidang kerohanian. Langsung saja, kembali kita menilik bagaimana visi SMP kita tercinta, yaitu mewujudkan pribadi yang berkarakter Kristiani, unggul dalam iptek, budaya, dan berwawasan lingkungan. Maka dari itu, kita seharusnya sebagai sekolah Kristen, peserta didik harus mewujudkan karakter Tuhan Yesus itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi, kita sebagai sekolah Kristen harus menunjukkan hal tersebut karena kita adalah sekolah yang mengedepankan karakter Kristiani yang nantinya lulusan-lulusan anak-anak kita akan menjadikan Kristus-Kristus kecil dimanapun mereka berada. Maka dari itu, sekolah kita, SMP Widya Wacana Kartasura memiliki program antara lainnya ada Bible Reading dan buku kerohanian. Nah, di mana Bible Reading dan buku kerohanian ini menjadi salah satu yang kami unggulkan karena di mana anak Bible Reading dan ada buku kerohanian, anak terpantau dalam hal kerohaniannya, terutama dalam memperdalam firman Tuhan. Kita akan menilik lebih lagi bagaimana Bible Reading tersebut. Ini adalah program membaca Alkitab yang diwajibkan, ya, sekali lagi diwajibkan bagi semua peserta didik SMP Widya Wacana Kartasura. Nah, ini bertujuan supaya peserta didik dapat semakin bertumbuh
dan semakin memiliki karakter seperti Tuhan Yesus Kristus melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi Bapak Ibu, kami mohon sekali untuk kesediaannya mendampingi dan juga mengawasi anak-anaknya untuk setiap harinya membaca Alkitab. Jadi Komisi Kerohanian sudah memberikan setiap hari update. Jadi anak bisa update di grup Wiwaka di WhatsApp. Mereka bisa mengupdate bacaannya Alkitab setiap hari, setiap satu pasal, dan mereka dapat memahami firman Tuhan di setiap harinya. Nah, ini adalah contoh yang sampai saat ini kami masih terus pantau update-nya dari setiap peserta didik yang setiap hari update di Bible Reading di grup WA Wiwaka sekolah kita. Dan ini wajib hukumnya Bapak Ibu, dan kami terus tetap pantau setiap hari. Selanjutnya ada buku kerohanian, buku yang harus diisi oleh peserta didik SMP Widya Wacana Kartasura, dan di situ berisikan renungan tiap pagi dan catatan ke gereja atau sekolah minggu di tiap minggunya. Jadi ini ada contoh catatan gereja dan catatan renungan pagi. Jadi renungan pagi itu ditulis di setiap paginya sebelum kita belajar pembelajaran, dan itu setiap harinya harus ditulis di dalam buku tersebut. Dan juga setiap minggu ada catatan gereja, walaupun ini mungkin masih daring, harus selalu tetap diisi, dan tetap nanti harus ada laporan dari anak supaya kamu tetap bisa memantau. Nah, untuk program selanjutnya, Retreat ini adalah salah satu program yang paling ditunggu anak-anak sebenarnya, tapi karena ada pandemi tersebut, di tahun ini hanya diperuntukkan untuk kelas 9 bagi motivasi untuk menghadapi ujian sekolah, dan kami adakan 1 hari tanpa menginap dan di tempat yang terbuka. Nanti untuk pemberitaan selanjutnya nanti akan diinfokan dari sekolah. Nah, biasanya kami ada persekutuan rutin, tetapi saat ini karena ada pandemi, kami akan mengadakan ibadah di akhir bulan. Jadi anak-anak nanti akan mengikuti ibadah di setiap akhir bulan. Nanti kami akan membuatkan suatu ibadah ataupun persekutuan, dan di mana nanti dalam ibadah tersebut anak-anak bisa memberikan persembahan di setiap ibadah tersebut di dalam kotak yang sudah dibuat oleh anak-anak peserta didik masing-masing. Nah, untuk kegiatan rohanian lainnya yang biasa kami lakukan sebelum era pandemi, yaitu pelayanan ke gereja-gereja ataupun mengikuti ibadah raya di tingkat Sukoharjo, kami sementara diadakan karena ada. Terima kasih atas kepercayaannya orang tua atau wali murid SMP Widya Wacana Kartasura. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditulis terlebih dahulu, nanti bisa disampaikan. Begitu dari sisi kerohanian. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bunda sebagai moderator. Oke, begitu Bapak Ibu untuk kerohanian supaya anak-anak pun lebih dekat dengan Tuhan, ya. Mungkin sedikit dipaksa, tapi dengan paksaan kiranya berjalannya waktu mereka akan dengan kerelaan hati sendiri, ya. Untuk terakhir pemaparan dari BK, kami persilahkan Ibu Tian, monggo. Oke, terima kasih Bu Linda. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, di sini saya mau menyampaikan tentang bimbingan dan konseling. Ya, di sini saya Bu Tian sebagai guru BK SMP Widya Wacana Kartasura untuk kelas 7, 8, dan 9. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pengembangan pribadi ini nanti meliputi perkembangan anak-anak secara pribadi,
baik untuk diri sendiri yang lebih penting. Bagaimana cara anak-anak untuk mengenal diri, bagaimana cara anak-anak untuk dapat mengontrol dirinya, begitu. Mencari bakat dan minatnya, gitu. Terus kehidupan sosial itu yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, kayak sopan santun dengan orang yang lebih tua itu bagaimana, sopan santun di rumah itu bagaimana, sopan santun di sekolahan itu bagaimana, caranya bersosialisasi itu bagaimana, seperti itu. Kegiatan belajar itu kayak cara mengenal gaya belajar anak, karena setiap gaya belajar itu kan berbeda antara anak satu dan anak yang lainnya. Jadi anak perlu mengenal gaya belajarnya. Itu. Terus perencanaan dan pengembangan karir itu bisa kalau yang untuk kelas 7-8 cara mengenal bakat dan minatnya. Apa sih yang menjadi hobiku? Apa sih yang menjadi kesukaanku? Aku mau kemana sih? Untuk yang kelas 9 itu bisa perencanaan untuk sekolah lanjutan. Jadi informasi-informasi yang akan saya sampaikan nanti berkaitan dengan cara atau pengetahuan tentang SMA atau SMK, ya. Karena kan kalau kelas 9 dipersiapkan untuk masuk SMK atau SMA, jadi anak harus lebih mengenal supaya tidak salah dalam memilih jurusan. Jadi akan dikenalkan kalau SMA itu seperti apa sih, kalau SMK itu seperti apa sih, caranya untuk mendaftar itu bagaimana sih, sistemnya bagaimana sih. Nah, itu akan disampaikan di dalam bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini ada 2 cara, yaitu klasikal dan pribadi. Klasikal itu yang akan disampaikan untuk semua siswa, biasanya disampaikan dalam kelas di jam bimbingan dan konseling. Pribadi akan diberikan secara lebih dalam untuk menindaklanjuti dari kegiatan KPK untuk anak-anak yang memerlukan perhatian khusus. Tuh, ya. Lalu selanjutnya home visit. Nah, home visit merupakan salah satu layanan pendukung dari kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan guru BK atau wali kelas dengan mengunjungi orang tua atau tempat tinggal siswa. Pelaksanaan kunjungan rumah memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang dari guru pembimbing dan memerlukan kerjasama yang baik dari orang tua serta persetujuan kepala sekolah. Home visit perlu dilakukan dalam rangka membantu menangani masalah siswa walaupun tidak berlaku untuk seluruh siswa. Jadi nanti hanya anak-anak tertentu saja yang akan dikunjungi supaya kita lebih mengenal lebih dalam bagaimana sih keadaan anak, dan kita bisa bersama-sama bekerja sama dengan orang tua untuk mengentaskan masalah anak tersebut supaya menjadi lebih baik. Lalu program selanjutnya psikotes. Untuk mengetahui berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Bidang yang akan masuk dalam psikotes antara lain tes IQ, kecerdasan, kepribadian, konsep diri, bakat, dan minat. Tes psikotes ini akan dilakukan tahun depan Januari, semoga bisa terlaksana untuk kelas 8 dan kelas 7 karena yang kelas 9 sudah pernah dilakukan. Selanjutnya adalah angket pantauan belajar siswa, membantu orang tua untuk mengetahui kegiatan belajar siswa dalam menggunakan sistem daring dan menjalin kerjasama dengan pihak sekolah supaya dapat diketahui kendala yang dialami siswa dan masukan yang disampaikan. Jadi biasanya karena banyak anak, kita kan programnya daring pakai HP, biasanya anak tidak bisa membatasi diri untuk tidak main HP, jadi biasanya digunakanlah kesempatan main HP dengan alasan aku masih mengerjakan tugas. Nah, di sini kita memfasilitasi Bapak Ibu untuk membuat angket pantauan belajar ini supaya kegiatan belajar anak terpantau. Seperti yang dikatakan Bu Heni tadi, kegiatan belajar mengajar sampai jam 12, jadi setelah jam 12 bisa ditanyakan ke anak apakah sudah selesai KBM-nya dan bisa ditanyakan apakah ada tugas atau tidak. Anak bisa menyampaikan ke orang tua dan orang tua dapat menyampaikan ke kita. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah buku habit.
Nah, buku habit ini dibuat seperti yang disampaikan Bu Tere di awal, dibuat untuk membantu anak dalam menjalani kebiasaan baik. Jadi, untuk membentuk karakter anak dan melatih kebiasaan baik yang dimulai dari hal kecil. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang disampaikan untuk program bimbingan konseling. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis dalam grup, di chat, nanti akan dijawab setelah sesi ini selesai. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bu Linda. Oke, ya, Bapak Ibu, pemaparan dari setiap urusan sudah selesai. Sekarang kami akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab secara langsung, kami akan menjawab dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui Google Form yang hari Selasa sudah dibagikan. Terima kasih untuk atensinya, luar biasa. Dan dari pertanyaan yang sudah masuk, kami membaginya menjadi 5 bagian. Oke. Yang pertama, ini untuk Bu Teresia pertanyaannya, kapan Bu sekolahnya masuk? Banyak sekali yang bertanya. Monggo Bu Teresia bisa menjawab. Terima kasih, Bapak Ibu. Kerinduan untuk tatap muka itu sebenarnya tidak hanya dirindukan oleh anak-anak, tetapi Bapak Ibu guru itu juga sudah sangat merindukan ketemu dengan anak-anak. Pembelajaran memang yang paling efektif itu adalah pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka di mana nanti pemerintah itu sudah membuka dan memperbolehkan dengan cara pemerintah daerah sudah mengizinkan, kami akan segera menindaklanjuti. Karena apa? Karena kita SMP Widya Wacana Kartasura sudah siap jika proses tatap muka itu dilakukan. Kemarin sebelum Lebaran, kita juga sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka selama 1,5 bulan. Dan tadi di awal itu kami sudah mensosialisasikan juga cara-cara budaya baru di dalam pembelajaran tatap muka. Demikian kira-kira jawaban dari kami untuk tatap muka. Kita tetap masih menunggu informasi ataupun keputusan dari Dinas Pendidikan. Terima kasih. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar karena kami pun juga ingin segera bertemu dengan siswa. Nggih. Ini pertanyaan yang kedua untuk Bu Heni. Nggih. Permintaan untuk memperbanyak tugas dan PR, Bu. Kemudian cara mengawasi anak sehingga orang tua tidak dibohongi. Bilang sudah mengumpulkan, sudah selesai tugas, tetapi ternyata ada tagihan dari guru mapel. Monggo Bu Heni bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Linda. Karena ini waktunya jadi saya menjawab secara cepat. Nah, sebetulnya untuk Bapak Ibu guru itu sudah memberikan porsi tugas yang cukup untuk anak-anak, sehingga anak-anak tidak merasa terbebani. Nah, kami juga tidak mau memberikan tugas yang hanya asal-asalan. Jadi misalnya hanya memberikan tugas tapi tidak pernah dikoreksi atau tidak pernah ditanggapi. Jadi sebisa mungkin kami berusaha untuk memberikan tanggapan dari setiap hasil pekerjaan anak. Nah, dalam tugas ini pun kami juga ingin mengajarkan anak-anak supaya mereka juga dapat bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi kewajiban mereka. Nah, untuk itu kami juga sangat membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu wali murid. Tapi terkadang ketika ada anak yang ditanya apakah sudah mengirimkan tugas atau belum, ada yang menjawab sudah, padahal belum dikerjakan. Nah, untuk mengantisipasi kejadian seperti itu, Bapak Ibu bisa mengecek di GCR anak jika tugasnya memang benar-benar sudah dikumpulkan atau belum. Di sini saya mempunyai contoh
tampilan di GCR anak, kalau anak itu sudah benar-benar mengumpulkan, di sini ada tulisan diserahkan. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu, iya Mas, bentar. Bentar Bapak Ibu. Ya, jadi saya ikut membantu ya Bu Iya. ini. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, karena kondisi harus online, jadi mohon jangan beralasan saya tidak mudeng HP, begitu nggih? Iya. Jadi mari kita sama-sama belajar, kita update. Kalau memang keadaan kondisi harus seperti ini, monggo belajar. Paling tidak mengetahui bagaimana tampilan GCR anak. Ya, Paling ini tidak tahu itu nggih Bu password Iya, anak. iya, Sehingga password anak. jangan HP itu bukan anak saja yang tahu, tetapi kita tetap mengontrol. Benar. Jadi paling tidak Bapak Ibu bisa mengecek HP anak, atau Bapak Ibu juga bisa mengecek jadwal pelajaran di hari itu apa saja. Mapelnya apa saja. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengecek di setiap mapel itu. Nah, tadi sudah saya memberikan contoh, ternyata tadi belum keluar, di hasil pekerjaan anak, nanti di bawah itu ada tulisan diserahkan. Nah, kalau yang ini adalah contoh hasil pekerjaan anak yang sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru. Di sini ada nilai 87. Kemudian ya, tanggapan dari Bapak Ibu guru. Jadi setiap tugas, sebisa mungkin kami akan memberikan tanggapan untuk setiap tugas anak. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa mengecek grup WA di kelas. Jadi paling tidak dalam seminggu atau di hari Jumat itu pasti ada saja tagihan tugas dari Bapak Ibu guru mapel. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek kira-kira anaknya masuk enggak di daftar nama itu di tagihan tugasnya. Ya, untuk yang terakhir, ini untuk buktian. HP sering disalahgunakan untuk game online. Alasan anak daring. Apa sarannya, Bu? Monggo. Oke. Itu sering terjadi ya selama daring dari beberapa waktu yang lalu. Pasti masalahnya yang sering dikeluhkan orang tua adalah main game anaknya, tapi alasannya masih ngerjain tugas, Bu. Tugasnya belum diselesaikan, tugasnya belum diserahkan. Tapi nanti digeser ketika orang tua tanya, jawabnya seperti itu, tapi kalau orang tua udah pergi, nanti digeser udah main game online. Nah, di sini seperti yang disampaikan tadi, karena kegiatan sekolah itu hanya sampai jam 12, selesai itu Bapak Ibu bisa menanyakan ke anak apakah masih ada tugas yang belum diselesaikan dan dikumpulkan. Jika masih ada tugas, silahkan diberi waktu untuk anaknya menyelesaikan tugas. Biasanya Bapak Ibu guru memberikan tugas itu bukan tugas yang sulit, bukan tugas yang berat. Jadi tugasnya hanya untuk mengetahui apakah anak tersebut, anak-anak, sudah paham tentang materinya atau sudah paham penjelasan yang disampaikan Bapak Ibu guru saat jam pelajaran. Nah, nanti sekitar jam 3 mungkin dikasih waktu, beberapa waktu sampai jam 3 ditanya lagi, tugasmu tadi yang belum mana, yang sudah mana. Nah, itu bisa ditanyakan lagi, kalau perlu minta buktinya. Seperti yang sudah disampaikan Bu Heni tadi, karena kalau sudah dikirimkan itu pasti ada tulisan sudah terkirim, itu bisa dilihatkan, minta dilihatkan anaknya, ini loh papa, mama, tugasku sudah tak kirim hari ini, tugasku sudah tak kirim semua. Nah, kalau tugas sudah dikirim silahkan. Ya, begini contohnya Bapak Ibu. Nah, kalau tugas sudah selesai dikirimkan, silahkan anaknya dihimbau untuk meletakkan HP-nya. Karena kan harus istirahat juga kan, matanya sudah dari pagi pegang HP, jadi diminta untuk HP-nya diistirahatkan. Nah, biasanya anak-anak karena masih remaja, proses transisi dari anak-anak menuju dewasa, anak remaja itu biasanya berontak agak sulit. Terus ngambek kalau nggak sesuai dengan keinginannya. Nah, ini pintar-pintarnya kita, Bapak Ibu. Pintar-pintarnya kita untuk berkomunikasi dengan anak. Silakan anaknya diajak untuk
diskusi. Ini loh maksudnya Bapak sama Ibu itu. Terus anaknya juga diminta untuk menyampaikan pendapat. Kamu pengennya gimana? Kalau mau main HP, kira-kira kamu bisa bertanggung jawab apa tidak? Diajak komunikasi anaknya. Jadi ada tanggapan dari dua arah. Maksudnya anak begini, maksudnya Bapak dan Ibu begini, didiskusikan bersama. Gitu. Karena kalau dilarang, anak-anak itu malah tambah ngeyel. Jadi daripada melarang, mending kita ajak diskusi, diajak negosiasi supaya ada jalan keluarnya. Anak diajari untuk bertanggung jawab. Kita kasih kepercayaan supaya anak-anak bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Gitu, Bapak Ibu. Monggo Bu Linda, seperti itu jawabannya. Oh iya, terima kasih Bu Tian. Dan untuk yang terakhir, itu adalah ucapan terima kasih. Banyak yang mengucapkan terima kasih, bukan pertanyaan tetapi malah berterima kasih dan menunjukkan apresiasi kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk bantuan pendampingan Bapak Ibu semua dari rumah. Dan kami tetap masih mengharapkan kerjasama itu berlangsung, meskipun nanti sudah tatap muka. Dan Bapak Ibu, karena mengingat waktu yang sudah mau habis ini, jadi adakah yang ingin bertanya secara langsung kepada kami? Adakah? Kami memberi waktu, kesempatan untuk Bapak Ibu yang mungkin masih bingung atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, kami memberikan waktu. Oke, tetapi jika mungkin malu, ya, silahkan bertanya setelah ini kami selesai, setelah acara Zoom selesai, boleh bertanya melalui grup orang tua. Diketik di situ nanti secepat mungkin kami bisa membalas dan mungkin banyak orang yang bisa melihat, membaca begitu, nggih? Tidak ada yang bertanya ini? Oke, tidak ada. Puji Tuhan, berarti informasinya diterima dengan baik. Ya, oke Bapak Ibu. Demikian acara kami. Kami sudah ada di penghujung acara. Kami berterima kasih untuk setiap perhatian waktu yang sudah diberikan kepada kami. Dan untuk menutup acara Zoom kita, dengan kerendahan hati kami mohon Bapak Cornelius sebagai ketua komite sekolah untuk menutup acara siang hari ini dan mungkin bisa menyampaikan pesan atau pesan. Nggih Pak, nggih. Pak Cornelius mana ya? Pak Cornelius tadi ada kok, Halo. Oh nggih, sudah. Ya, monggo Bapak. Kalian nanti ditutup dalam doa. Iya, informasi yang kami dapat dari Ibu Keresia, sebenarnya kami juga diberi waktu untuk memberikan satu renungan, tetapi sehubungan waktu sudah habis. Ya. Nah, kami sebenarnya sudah persiapkan. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu Guru, juga pada wali murid. Tadi sudah disampaikan, maaf, mohon izin saya membuka masker. Sudah disampaikan sosialisasi pertama dari Ibu Teresia, dari kurikulum Ibu Henny, dari kesirwaan Ibu Adisti, kerohanian Bapak Deo, dan juga BK dari Ibu Tian. Ya. Dan Bapak Ibu wali murid sudah mendengar dengan gamblang apa yang disampaikan tadi. Dan terakhir tadi atas pertanyaan sebagai host, Ibu Linda menyampaikan agar kita bersabar lebih dahulu. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan hal tentang bersabar. Barang 5 menit, apakah bisa Ibu? Monggo Bapak, bisa. Ya, tentang bersabar. Nah, tadi sudah disampaikan, waktu Ibu Teresia menyampaikan sosialisasi tentang keberhasilan yang disampaikan oleh Thomas Stanley, lalu kemudian di sana disampaikan juga tentang kewajiban para wali murid
tentang SPP. Hari-hari ini pandemi COVID-19 berdampak dahsyat pada di seluruh masyarakat di tengah ekonominya. Oleh karena itu, dalam kondisi yang macam gini, dituntut bersabar, ya, dituntut bersabar. Masih harus ada pendampingan. Tadi sudah dituangkan tentang karakter, ya, tentang visi karakter menjadi Kristus sudah dituangkan dalam 3 hal. Nah, kita dituntut bersabar. Sebenarnya apa sih sabar itu? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabar artinya tahan menderita sesuatu. Ya. Di sana dikatakan ada 3 butir tahan menderita sesuatu itu. Yang pertama dikatakan jangan mudah marah. Ya. Yang kedua dikatakan dikatakan tidak putus asa. Lalu yang ketiga dikatakan tidak patah hati atau kecewa. Dalam uraian kesabaran yang kedua dikatakan yaitu tenang. Nah, waktu tidak ada bagi kami untuk menyampaikan. Nah, kiranya menghadapi kondisi saat ini, Bapak Ibu wali murid tadi disampaikan untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa anak-anak mempunyai karakter seperti Kristus, harus ada pendampingan. Sementara banyak problem yang harus kita hadapi. Tetapi mari kita mohon kepada Tuhan, agar Tuhan berikan kesabaran kepada kita masing-masing, sehingga kita masih tetap untuk dapat mendampingi dengan sabar, tidak gampang marah, tidak putus asa, tidak kecewa, dan kuasai diri untuk dapat tenang. Sebab harapan kita, anak-anak kita kelak dapat berhasil. Saya sangat terbatas di dalam penyampaian, tetapi saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan guru. Kita dihadapkan oleh sebuah perubahan itu sebuah keniscayaan. Kita harus adaptasi. Tadi disampaikan jangan ada di antara kita nggak ngerti HP, butuh pendampingan. Memang untuk sukses itu butuh perjuangan. Tadi ada 10 item yang disampaikan, sudah dituangkan di dalam kurikulum yang disampaikan tadi di dalam kesiswaan sudah disampaikan. Kiranya Tuhan tolong kita bersama. Saya juga mengapresiasi kepada Ibu Sekolah, Kepala Sekolah Ibu Teresia, kepada rekan-rekan guru. Ini memang sungguh sangat berat yang kita hadapi, tetapi kita yakin Kristus telah berhasil dalam mengemban tugas Bapa dengan tidak putus asa menghadapi segala penderitaan. Dia juga dapat menolong kita yang mengalami penderitaan, yang mengalami mungkin kesesakan, untuk kita tetap bersabar. Para wali murid, mari sertakan Tuhan dalam hidup. Doakan anak-anak Anda dan doakan sekolah agar menjalankan tugas pendidikan dan menuaikan visi yang sekolah miliki dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu Teresia, terima kasih kepada guru-guru, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang dengan sabar mau mengikuti acara sosialisasi. Kiranya Tuhan memberkati. Sama-sama kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau untuk daring sosialisasi program pendidikan SMP Widya Wacana yang sudah disampaikan. Walaupun dengan waktu yang singkat dan cepat, Tuhan berikan hikmat untuk kami semua para wali murid dapat menangkap, dapat mencerna dengan jelas, dan kami dapat mendampingi anak-anak kami untuk sukses di masa SMP nanti. Untuk selanjutnya, anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati sekolah kami Widya Wacana, berkati kepala sekolah dan guru-gurunya, berkati kami para wali murid yang sudah menitipkan kepada sekolah Widya Wacana. Biarlah kami senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan, dan keberhasilan boleh kami terima semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu masih dalam kegiatan yang lainnya, demikian pun juga para guru masih di dalam kegiatan pendidikan. Lindungi, berkati mereka.
Bila mana mereka pulang nanti, malaikat Tuhan berpasukan menjaga, tibakan rumah kami dengan selamat. Dan berkati Bapak Ibu yang ada di rumah, damai sejahtera senantiasa tetap ada di dalam rumah dan rumah tangga kami. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pinta doa kami. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada host Ibu Linda. Terima kasih untuk semua, untuk Pak Cornelius, renungan singkat. Bapak Ibu, ini sebagai laporan kami mohon cam on dulu, nggih. Kameranya di-on-kan 5 detik saja. Nanti kami screenshot, nggih, supaya bisa untuk kami membuat laporan. Tidak usah malu, tidak apa-apa. Oke, terima kasih, terima kasih. Demikian Bapak Ibu acara hari ini. Sekali lagi jika ada pertanyaan bisa melalui WhatsApp grup orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Yes, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Guru dan murid, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkegiatan untuk selanjutnya.